Subhanahu wa ta'ala. Semoga insya Allah hidayah, secerca hidayah ini insya Allah terus menerus dia berada di dalam kalbu kita, karena pada prinsipnya kita semua yang hadir di dalam majelis ini insya Allah kita akan mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah rahmat dan syafaatnya pun dan sampai kepada kita. Dan insya Allah syafaat itu akan kita raih, akan kita peroleh saat dimana kita insya Allah di yaumil mahsyar, dan kita termasuk di dalam golongan hamba-hamba yang saleh. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya ingin perlu menyampaikan, saya tidak menggunakan mic luar ini, bahwa selama ini setiap diperkenalkan saya mantan Kakanwil Agama Sulawesi Utara dan Kakanwil Agama Kalimantan Tengah, dan Kepala Biro di UIN Raden Patah Palembang, dan Kepala Biro Yayan Gorontalo. Perlu saya sampaikan karena orang bijak berkata, ceritakanlah dirimu kepada siapa saja sehingga dia mengetahui dan memahami tentang siapa sesungguhnya engkau. Dan tidak perlu menceritakan dirimu kepada orang-orang yang mencintaimu, karena sekalipun engkau tidak menceritakan, tetap dia cinta kepada kamu. Dan tidak perlu menceritakan dirimu kepada lawan-lawanmu yang tidak menyukai kamu, karena meskipun engkau menceritakan kebaikan apapun dirimu, tapi karena dasar kebencian itu, maka tetap tidak mendapatkan nilai di hatinya. Jemaah kaum muslimin, hari ini saya bersyukur, terima kasih banyak Pak Ketua PTN memberi saya kesempatan untuk sharing informasi tentang pengetahuan baik secara teori maupun praktek. Saya mohon maaf, saya tidak menggurui kita semua yang hadir ini, karena boleh jadi pengetahuan yang saya miliki di antara kita ini ada yang melampaui pengetahuan. Karena pengetahuan seseorang tidak bisa diukur dari perspektif apa yang diucapkan. Boleh jadi apa yang diucapkan tapi beda di hati. Karena itu jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini karena yang hadir ini pasti di usia 50 tahun di atas. Semua ini kita ini tinggal menunggu waktu. Itulah saya mengambil topik spirit, upaya meningkatkan spiritualitas kita dalam rangka untuk menjadi insan paripurna. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelum saya masuk pada kajian ini, jadi ini bukan cara melepas, ini murni kajian. Beda kalau ceramah rapi-rapi, ini kajian teori lalu ada implementasi. Saya mau bicara teori dulu, karena dari teori itulah mengantar kita untuk bisa mengaplikasikan tentang nilai-nilai amalia. Jemaah kaum muslimin, kita menyadari betul betapa kita umat Islam ini dengan segala pernik-pernik pengetahuan, sesungguhnya formulasinya ada 3. Ini teori. Kalau saya ilustrasikan, kalau saya katakan model saya berdiri begini, ini teori. Al-Quran, hadis. Di sebelah kanan saya ini namanya i'tiqadiyah, keyakinan, jalur itu. Di sebelah kiri saya akhlakiyah, jalur akhlak yang melahirkan
para tasawuf, ahli-ahli tasawuf. Kalau di sini ahli-ahli kalam. Lalu di tengah ini adalah syariah yang melahirkan fikih. Secara spesifikasi keilmuan saya belajar seluruh teori tafsir karena saya jurusan tafsir hadis. Seluruh perangkat teori tentang Al-Quran itu sudah selesai. Seluruh perangkat teori tentang hadis itu sudah selesai. Saya mengambil spesifikasi ilmu fikih syariah di sini, gitu. Lalu kemudian kalau saya begini, ya. Tadi saya katakan di sini itikadiyah, keyakinan. Di sini akhlakiyah, akhlak yang melahirkan para tasawuf. Di sini melahirkan para mutakallimin. Di sini melahirkan para fuqaha. Terbagi lagi di sini. Kalau di beda ini fuqaha, 4 imam mazhab. Meskipun imam mazhab itu lebih dari sekian 4, banyak. Tapi yang populer adalah 4 imam mazhab. Syafi'i, Maliki, Ahmad ibnu Hanbal, dan Abu Hanifah. 4 imam mazhab ini secara profil pun berbeda. Itu juga sudah selesai kajian itu. Karena di S1 tafsir hadis, di S2 saya menyelesaikan tentang pemikiran hukum Islam. Studi saya selama 11 tahun saya meneliti tentang kebijakan hukum Islam di Indonesia sejak tahun 65 sampai tahun 2011. Itu sudah selesai. Karena itulah kita semua ini adalah bagian dari upaya untuk bagaimana nilai-nilai Islam ini membumi. Tapi kali ini saya tidak mengambil spesifikasi kajian fikih, tapi saya mengambil di sebelah kiri saya ini kajian akhlakiyah, kajian tasawuf. Karena pada prinsipnya hampir seluruh para ulama yang sudah selesai di kajian itikadiyahnya, selesai di kajian fikihnya, itu terakhir dia berlabuh di akhlakiyah, jadi tasawuf. Bagaimana Imam Al-Ghazali? Kalau kita baca tentang pendapat Imam Al-Ghazali terkait dengan keahliannya di bidang fikih, lalu kemudian pada akhirnya dia menjadi seorang filosof besar. Nah, di sini kita mau kaji. Itulah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Itulah kerangka kajian keislaman sesungguhnya. Jadi 3 formulasinya: akhlakiyah, itikadiyah, dan syariah. Nah, sekarang kita mau di sebelah kiri di akhlakiyah, kajian tasawufnya. Salah satu kajian kita pada malam ini terkait dengan spiritualitas dalam rangka untuk kita menjadi insan paripurna. Apa itu spiritual? Tidak hanya berhenti di otak, tapi dia berada di hati. Betapa banyak orang yang duduk dalam seminar keilmuan, seluruh para doktor, saya harus jujur, belajar ilmu Al-Quran selama ini di akademik itu hanya menggunakan metode tematik, tidak hafiz. Ini Al-Quran ini sampai hari ini pun saya belum mampu menghafal seluruh ini. Tapi rangkaian seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran ini kita sudah petakan. Karena itu saya bersyukur Pak Ketua BTN dan jamaah semua, anak-anak kita ini insya Allah yang belajar dengan adik kita Nawir yang terus menerus membekali anak-anak kita untuk bisa menjadi hafiz. Karena dari sanalah dimulai
memudahkan untuk mengkaji. Nah, ini yang jamaah yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Kesadaran spiritual, kalau boleh saya katakan dalam terminologi, adalah kesadaran rohani. Kesadaran rohani. Jadi harus dipisahkan antara an-nafsu dan rohani. Dalam kajian tasawuf itu, saya sadar betul bahwa kita semua ini yang hadir di ruangan ini, saya sejak tanggal 1 Januari 2003 saya biasa membawa ini gadget masuk di masjid sampai hari ini. Biasa. Tapi saya sadar manfaat dari gadget yang bapak-bapak pegang ini untuk terus-menerus mengupgrade pengetahuan. Karena di sana berbagai kajian dengan berbagai pendekatan. Tapi itu tidak selesai. Itulah pentingnya jalur tasawuf ini. Di kampung kita ini saya mencari adakah mursyid yang ada di sini. Saya keliling, saya belum menemukan yang bisa memandu kita untuk bisa bersama dengan Allah. Kita beribadah ini hanya secara ritual. Karena itu di akhir nanti kajian ini sama kaum muslimin, saya membaca buku-buku berbagai kajian filosof yang menjadi referensi kajian tasawuf yang saat ini lagi tren adalah kitab Al-Hikam, baik dalam teks aslinya maupun dalam teks yang sudah terjemahan. Itu menjadi referensi yang diadopsi juga dinukil dari Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin 4 jilid. Tetapi belajar secara manual ini lewat YouTube itu tidak menyelesaikan masalah karena sepotong-sepotong. Karena yang hadir ini usia 50 tinggal menunggu kita ini. Saya sekarang siap-siap di usia 60 tahun sampai 70 tahun sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi batas usia kita ini sudah boleh siap-siap menunggu. Jadi Bapak semua, kalau rohani kita ini tajam oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam itu diurai ada 4 tingkatan zikir. Kita ini di masjid ini saya mengamati semua berzikir. Tapi apakah zikir kita ini sebagai kesadaran spiritual, kesadaran keberagamaan kita, kesadaran hadirnya Tuhan itu sampai? Karena itu dalam kitab Al-Hikam itu dijelaskan dan diurai bahwa ada 4 tingkatan orang yang menunjukkan kesadaran melalui zikir. Zikir ini kan ingat, aqimis sholata li dzikri wadhkurullah katsira. Lalu kenapa dibatasi? Ada 7 kali, ada 3 kali, ada 5 kali, ada yang sekian kali. Itu kajian tarekat, kajian amaliyah. Dalam kitab-kitab tasawuf itu adalah merupakan pengalaman spiritual, kesadaran kebatinan para aulia, lalu kemudian dia mengempaskkan tentangnya itu di dalam
Karena dalam kitab Fikih Akbar sendiri yang ditulis oleh Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ada dua pengetahuan yang dapat diakses oleh seseorang yang disebut dengan ilmu daruri, dan itu bisa dimungkinkan bagi siapa saja, dan jika tingkat kemampuan kesadaran spiritualitasnya sampai nanti pada tingkat yang keempat. Itu yang disebut dengan ilmu daruri oleh Imam Syafi'i. Allah akan menghadirkan ketajaman dengan sendirinya bila etape-etape itu dilewati. Yang kedua, tanpa melalui riset. Apakah ini yang disebut karamah, keajaiban, atau apakah ini yang disebut dengan ilham, hadirnya pengetahuan tanpa lagi melalui riset, knowledge, tapi dia langsung ada di dalam batin seseorang. Yang kedua, pengetahuan muktasab. Oleh Imam Syafi'i mengurai bahwa adalah pengetahuan yang seperti kita lakukan ini melalui bacaan, baik bacaan secara wahiriyah maupun bacaan secara batiniyah, melalui resep. Dan ini yang menghabiskan waktu kita sampai di mega-mega seminar. Seminar apa lagi yang kami tidak ikuti? Semua sudah dibedah, selesai di situ. Apakah itu sampai hanya melalui kajian tasawuf yang bisa mengantar sampai ke sana? Kajian fikih dia hanya sampai pada akamul hamsah, halal, haram, mubah, makruh. Contoh, orang naik ke tanah suci, kalau pendekatan fikih ya sudah selesai rukun dan syaratnya ya sah. Tapi sejauh pengetahuan kita untuk mendeteksi tentang mengapa kita harus berihram, menggunakan pakaian yang tidak berjahit, itu fikih tidak sampai ke situ bacaannya itu. Yang tadi di kanan saya ini itu kadiah, enggak. Yang menjelaskan itu adalah akhlakiyah, kajian tasawuf. Hanya dia bisa meneropong. Saya hanya fokus kepada pengembangan zikir. Jadi Ata'illah Sakandari menjelaskan dalam kitabnya itu bahwa di antara hamba-hamba Allah yang berkumpul berzikir, mengingat Allah dengan segala bacaan yang ada, cara ritual melalui tarekat, kan hanya tarekat jalan menuju untuk ma'rifat, pengetahuan. Beliau pertama pada tingkat zikir ghaflah. Mulut kita Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, tapi tidak sampai. Bahkan tidak sampai di sini. Kalau di sini oleh orang-orang psikologi menganggap bahwa ada titik spot God, ada titik Tuhan di sini di dalam otak. Itu pun mungkin tidak sampai. Itulah Ata'illah Sakandari mengatakan itu namanya zikir ghaflah, mengingat tapi lalai. Sekarang mudah diakses, nanti dibuka di download itu kajian Ibnu Ata'illah Sakandari yang menjadi referensi kajian tasawuf sekarang lagi tren dalam kitabnya Al-Hikam.
Yang kedua, zikir maya bisa. Artinya orang berzikir konsentrasi. Dia tahu apa yang dia bayangkan. Dia hanya membayangkan konsentrasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah. Karena dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Sahih, salah satu riwayat dijelaskan, banyak sekian hadis dari kutubus sittah itu berbeda-beda. Ada hadis yang di kitab satu lafaznya itu berbeda pada kitab yang lain. Umpamanya di Sahih Bukhari tidak ada di sana la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi, itu tidak ada yuhyi, tapi dia hanya la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu, tidak ada yuhyi. Tapi dia kitab adarannya ada di kutubus sittah itu 9 kitab standar. Tapi orang bilang sekarang ngapain lagi? Langsung saja ke Al-Quran dan hadis. Orang bilang begitu. Bagaimana mau mengetahui? Karena ada teorinya untuk mengetahui sampai ke sana. Orang belajar Al-Quran saja dengan ulumul Qur'annya, dari teksnya saja ada dalil qat'i, ada dalil dhanni. Dari 85% Al-Quran itu adalah lafaz dhanni, lafaz di mana pikiran boleh dimaknai selain dari lafaz itu yang ditunjukkan, kecuali lafaz qat'i itu. Apa yang ditunjuk oleh lafaz itu, maka itulah maknanya. Itu salah satu teori. Begitu juga hadis. Jadi zikir konsentrasi. Tapi bersyukurlah kalau kita sudah sampai pada tingkatan itu, mampu menyadari tentang eksistensi kita. Karena di dalam zikir ini yang paling diutamakan adalah kalau belum sampai pada tingkat zikir ma'a hudur, semangat kehadirannya sampai pada tingkat konsentrasi saja. Disitulah muhasabah diri. Orang tidak akan bisa sampai pada tingkat kesadaran spiritual tanpa menyadari tentang dirinya itu sendiri. Orang tasawuf bilang, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu sudah asing. Kajian pertama adalah kajian. Saya menengok ke kanan, bukan saya lihat ini manusia yang di sana. Saya hanya melihat di sanalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Allah. Itu tarekat. Salah. Itu jalan masing-masing orang. Itulah tadi saya katakan 3 formulasi itu. Kalau fikih bilang tidak ada itu begini-begini. Kayak dia orang yang di sebelah kanan tadi ini, orang itikadiyah ini, orang yang punya kajian teologis, tidak ada itu begini-begini. Tapi di akhlakiyah inilah kajian tasawuf, termasuk kita di sini, sesungguhnya kita sudah melaksanakan tarekat yang sudah beratus tahun, yang setiap hari. Makanya saya sedih karena belum selesai zikir kita ini. Saya menangis. Saya tinggal Pak Iman 3 orang. Padahal kalau kita sadar jamaah sekalian, dalam riwayat yang saya baru buka tadi sebelum saya datang di sini, bahwa pada saat kita berada seperti ini, itu malaikat itu memenuhi ruangan ini. Tapi kita, kalau Allah kesab buka ini, maka ini berjejal malaikat. Itu dalam Sahih Bukhari. Karena itu bersyukurlah yang mau menyertai Pak Iman dalam berzikir sampai selesai, karena malaikat itu dia hadir di situ. Menurut riwayat dalam hadis Bukhari ini, malaikat tidak akan meninggalkan itu sampai selesai.
oleh Rasulullah mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari itu, memberi informasi bahwa setelah itu malaikat melapor. Allah tanya, malaikat kamu dari mana? Rasulullah bilang, bukan berarti Allah tidak tahu. Ya kan? Ini Allah saya mengenali, Allah mengetahui. Tapi malaikat menjawab, ya Allah, aku baru saja pulang mengelilingi bumi ini, dan saya mampir di mana hamba-hambamu ya Allah sedang mengingat kamu. Allah bilang, apa yang dia minta ya Jibril? Dia hanya bermohon ya Allah, berharap surgamu. Apa dia tahu surgaku, Jibril? Tidak tahu ya Allah. Bagaimana seandainya dia tahu dan melihat itu surgaku, Jibril? Jibril tidak menjawab. Itu ada dalam hadis Sahih Bukhari. Lalu Allah mengatakan lagi berdasarkan sabda Rasulullah, apalagi yang diminta ya Jibril? Dia mohon perlindunganmu ya Allah. Perlindungan apa? Engkau bebaskan dari api nerakamu. Pernahkah dia melihat nerakaku? Tidak ya Allah. Bagaimana seandainya dia bisa melihat nerakaku ya Jibril? Apalagi Allah bilang, Allah berkalam tanpa dia meminta ya Jibril, aku sudah tahu apa yang terbaik untuk hamba. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak jamaah sekalian dirahmati Allah, mudah-mudahan kita ini terus menerus menghidupkan zikir. Ustaz Bahmid di masjid ini, waktu beliau sakit, insyaallah almarhum, dimuliakan Allah. Tahul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berpesan, saya tidak tahu apakah pesan itu disampaikan kepada semua orang. Tolong diteruskan ritual yang ada di masjid. Jamaah kaum muslimin biar dirahmati Allah. Jadi zikir mengingat Allah ini yang tingkatan yang ketiga adalah ma'adur, semangat kehadirannya. Siapa? Kehadiran Allah. Hanya bisa dirasakan. Inilah potensi, tadi saya katakan dari awal 4 potensi yang ada di diri kita ini, potensi fisik. Kita berbeda-beda. Kalau saya urai hanya potensi fisik, pendekatan spiritual, pendekatan tasawuf, itu tidak selesai. Allah memberikan. Tapi tidak mungkin akan dibahas. Nanti akan kali khusus potensi fisik. Lalu potensi knowledge, tapi potensi spiritual. Karena saya berharap ini yang lebih penting. Kalau ini selesai ini, maka semua potensi-potensi ini insya Allah akan selesai. Lalu kemudian yang paling terakhir, zikir ma'aghaibah, meniadakan segala yang selainnya. Ini bisa dirasakan di hati kita. Saya katakan bahwa di dalam diri kita ini ada 2 formulasi. An-nafsu itulah jiwa, yang kedua roh. Nanti juga bisa dibaca, sudah selesai saya baca kitab Ibnu Qayyim al-Jauzi terkait dengan bab roh. Itu hampir 500 halaman itu punya. Itu juga menarik kalau itu ya kaji. Jadi pada saat kita berzikir mengingat Allah, itu masing-masing kita
Jadi kita bisa merasakan di 4 tingkatan ini. Apakah kita berada pada tingkatan ghaflah, lalai, ataukah kita berada pada tingkatan ya kisah, ataukah hanya sebatas konsentrasi, ataukah kita berada pada hudur, semangat atas kehadirannya, ataukah kita berada pada tingkatan ma'aghaibah, meniadakan segala yang selainnya, berarti dialah dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa dipraktekkan. Karena itu, dalam salah satu filosofi yang sekarang lagi tren juga, Pir Inayat Khan, orang India yang sekarang menjadi tokoh, sebelumnya tahun 1903 membangun jaringan tarekat di Amerika dengan mengembangkan tarekat spiritual, tarekat tasawuf. Jadi kan tarekat ini banyak tarekat. Tarekat ini adalah amalan-amalan, dan masing-masing kita ini memilih mana zikir. Mungkin selama ini kita lihat di YouTube, wah ada yang bilang begini, baca salawat 10 kali, baca salawat 100 kali, bahkan 1000 kali. Itu bisa dipelajari. Yang jelas, yang penting adalah kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, konsisten, teguh. Tatanazzalu, karena kita tidak lihat, yang hanya bisa melihat itu adalah ruh. Tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat di hadapan kita, dia berkata, la takhaf wa la tahzan, jangan bersedih dan jangan takut. Wa abshiru bil jannah, berita gembira bahwa kamu akan mendapatkan balasan surga. Udah, dan seterusnya. Itu biasa disampaikan di bawah nawir kalau subuh itu menangis. Itulah pentingnya. Jadi membaca Al-Quran tidak hanya sebatas Al-Quran yang kita baca, tapi kita baca terjemahannya, karena dari itu kita bisa menyerap dan wajibkan dalam diri kita. Salah satu dosa bagi kita ini memberi kesadaran rohani. Salah satu cara saya sekarang membangun kesadaran spiritual, setiap subuh saya datang di jembatan. Keluar dari sini, saya di situ. Apa yang saya pandang? Subhanallah, hamba-hambamu ya Allah bergelimpangan di bawah, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan mencari mencari. Kita ini kan pada prinsipnya kita sebagai manusia biasa butuh duit. Siapa sih yang tidak butuh duit? Apa sampai segitu? Belum. Untuk apa itu duit? Untuk makan. Ini teori dalam kesadaran spiritual saya ini. 37 tahun saya mengabdi Kementerian Agama. 5 waktu tidak pernah di masjid, 5 waktu. Artinya 5 itu mulai dari subuh sampai karena apa? Dunia. Kembali sekarang, memotret ke bawah bisa menumbuhkan kesadaran. Subhanallah ya Allah, saya bersyukur ya Allah, Kau masih berikan kekuatan, kesempatan untuk banyak. Jadi kesadaran spiritual ini kalau bisa sampai pada tingkat keempat ini, di mana yang kita pandang tidak hanya kehadirannya, tapi di mana kita menatap. Ittaqillah haitsuma kunta.
yang pada prinsipnya ujung-ujungnya kalau diterjemahkan saja ittaqillah, berbagai perspektif tasawuf itu luar biasa kajian. Yang penting istiqamah tadi itu, summa istaqam tatanazzalu alaihimul malaikah Allah tahabu wa la tahzan. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Nah, inilah 4 tingkatan. Ya sama saja. Kalau Imam Al-Ghazali membagi orang yang puasa itu dengan tingkat. Puasanya awam, pesam. Yang penting tidak makan. Hanya sebatas itu. Tapi ada puasa khas. Tidak hanya menahan lapar, tapi juga mampu batinnya berpuasa. Ada lagi yang paling terakhir, khasnya khas. Berdosa kalau dia lalai. Jadi dalam berdasarkan beberapa kajian-kajian tasawuf, ada ulama yang menangis berhari-hari karena 1 detik dia lalai hadirnya Allah dalam dirinya. Nah, itulah pentingnya tahapan-tahapan. Kalau langsung tanpa melalui proses, inilah 4 tingkatan ini yang boleh kita praktikkan. Mulai berzikir, merenung, tengok ke dalam, sama dengan ketika kita mengatakan berkalam la ilaha illallah, mulai dari bawah tarik ke otak, terus sentakan ke dalam hati. Karena tarekat yang dikembangkan, tarekat tasawuf yang dikembangkan oleh Pir Inayat Ham itu melalui 4 dimensi alam. Itu juga salah satu yang dalam rangka meningkatkan kesadaran sesuai dengan tarikan nafas. Ketika dia menarik nafasnya dari atas melalui hidung, dia buang dengan hidung dengan ya hayyu ya qayyum, lalu dia lepaskan dengan subhanallah, yang dalam konsentrasi kesadarannya bahwa saya diciptakan dari tanah. Firman mengatakan ketika berzikir itu tarik nafas ya hayyu ya qayyum, yang Anda sadari bahwa diri Anda itu adalah tanah yang sebentar lagi juga akan kembali ke tanah. Itulah energi. Yang kedua, menurut beliau, ketika menarik nafas dan mengalirkan air, karena bagaimanapun juga dimensi kita ini terdiri dari 4 komponen. Tarik nafas melalui hidung dan dibuang dengan mulut. Lalu kemudian ditarik nafas dari mulut, dibuang ke hidung. Saya tidak sampaikan dulu substansi zikirnya. Yang terakhir, tarik nafas dari bawah melalui mulut dan dibuang, itulah dimensi udara. Dan itu firham ada lafaz zikirnya seirama dengan 4 dimensi itu. Itu juga salah satu upaya untuk membangkitkan kesadaran rohani kita. Saya kira itu ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah.